sorry, di era sekarang tahun 2020 dengan media sosial yang rame banget isinya, lu masih berpendapat bahwa kebebasan berpendapat itu sesuatu yang ringkih? Oh iya, karena kebebasan nggak ada kebebasan mutlak. Karena kebebasan kita akan selalu bersinggungan dengan kebebasan orang lain gitu. Jadi kebebasan berpendapat tuh sebenarnya menurut gua istilahnya slippery slope gitu. Lu pikir lu bebas tapi sebenarnya nggak benar-benar bebas. Apalagi sekarang selama di UU ITE masih ada satu pasal yang mengkhawatirkan itu, siapapun bisa kena gitu. Stand up comedian, percaya atau tidak. Itu beberapa waktu yang lalu pada ngecekin video-video mereka yang lama, kemudian mereka take down sendiri, takut tiba-tiba jadi masalah di kemudian hari karena waktu Serius? itu nggak terlalu PC masyarakatnya, nggak terlalu politically correct gitu. Jadi mereka bisa ngomong sebebasnya. Tapi sekarang karena masyarakat udah terlalu PC, mereka ngelihat, aduh gue ada tuh yang beresiko mana yang gue cari terus dia turunin gitu. Ini Saking takutnya. yang bikin acara kan dia ngasih judul Indonesia menolak merdeka tanda tanya. Backgroundnya adalah ketika ada satu, misalkan kemarin selebriti dia ngucapin selamat ulang tahun buat presiden, kemudian dikomentarin lalalala. Lu setuju nggak ada orang-orang Indonesia yang menolak merdeka karena itu tadi, ketika ada seseorang yang mestinya bebas berpendapat malah dihantam dan tanda kutip sehingga dia jadi takut lagi, jadi nggak merdeka. Gua rasa itu kurang tepat ya, karena yang berpendapat itu ketika dihantam orang lain lupa bahwa hantaman itu juga kebebasan berpendapat sisi situ. Orang itu bebas untuk berpendapat apapun, walaupun itu tampak tolol, walaupun itu salah sekalipun, walaupun itu bohong, itu haknya dia. Dan kitanya yang harus memperkaya diri kita dengan ilmu dan wawasan untuk menentukan mana yang bisa gue dengar dan mana yang tidak. Sorry, Sekarang, silakan. Tapi kan gini, tadi lu bilang setiap orang bebas berpendapat. Kita punya satu contoh case, ada seorang selebriti, Anji sama Hadi Pranoto. Menurut dia itu adalah kebebasan dia berpendapat, bikin konten yang menurut dia niatnya baik. Tapi turns out enggak. Menurut banyak orang juga. Gue hati-hati ngomong ini supaya gue bisa terkesan bisa bebas berpendapat juga. Menurut lu gimana? Seseorang yang punya followers banyak banget, seseorang yang dikatakan public figure bisa memengaruhi banyak orang, sekarang kan pada bikin konten YouTube dengan argumen bebas berpendapat bisa masukin apa aja ke kontennya. Menurut lu gimana kalau konteksnya public figure? Ya menurut gue paham betul Anji datang dari mana. Anji datang dari kalangan yang meyakini bahwa ya ABCDE lah, ini keyakinan dia, dan orang yang ada bersama dengan keyakinan tersebut banyak, dan Anji merasa orang-orang ini nggak ada yang bela. Jadi Anji ngerasa tanggung jawab gue punya platform, gue punya kanal, gue punya suara, gue akan ngomongin kebenaran yang gue tahu. Bahwa pada akhirnya kebenaran dia ternyata salah, dia yakini sendiri sebagai salah, yang penting kan dia minta maaf dan itu sudah terjadi gitu. Tapi dasarnya adalah itu tadi, semua orang yang pada akhirnya blunder dan ntar belakangan muncul di YouTube Deddy Corbuzier itu melakukan itu karena dia pikir dia benar gitu. Jadi kita nggak bisa benar-benar benci dan demonizing seseorang gitu. Dia adalah setan. Ntar dulu, ini dia ngelakuin itu dasarnya itu benar. Nah, yang jadi kritik terbesar kepada Anji itu biasanya gue kritik balik kayak, tapi kan Anji ngasih platform sama orang-orang yang salah, itu kan kesalahannya dia gitu. Ya, dia pikir dia benar itu tadi, Ji. Maksudnya kalau dia pikir dia benar kan belum tentu dia tidak kompeten untuk bilang bahwa sesuatu itu benar. Ya. Nah, yang jadi masalah kan ketika akhirnya yang dia bilang itu salah. Terus dia bawa orang yang makin memperkuat kesalahannya itu. Nah, terus orang bilang Anji salah karena ngasih platform kepada orang-orang seperti itu. Terus gue bilang, ya oke, kita bilang sama Anji lu salah. Tapi kita kemudian jangan diam ketika stasiun televisi melakukan hal yang sama. Sebelum ada YouTuber, stasiun TV selalu ngasih platform untuk orang-orang yang salah. Untuk apa? Mereka nyebutnya untuk rating nih TV. Sama YouTuber juga ngomongnya AdSense. Beda istilah sama makhluknya gitu. Jadi kalau misalkan lu mau menyerang Anji, ya nggak apa-apa. Tapi ingat juga kita serang juga yang lain. Bahkan ada menteri, bro. Ada menteri yang pernyataannya sama dengan Bapak Hadi Pranoto yang bilang udah ngirim ke Queen Victoria. Menteri, ya ampun. Terus kita lupa bahwa menteri itu pernah bikin pernyataan yang ya gitu. Jadi maksud gue
yang apa yang kita yakini salah ya udah, tapi ya kita adil juga gitu. Kita serang Anji ya kita serang menteri dan serang media juga gitu.